Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kami Ustadz Dr. Khalili Hasib sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Dan yang kami hormati dan kami banggakan pula teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan dalam menyelesaikan perkuliahan. Semoga kita dan guru-guru kita disehatkan dan diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dalam hal ini kami mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kita dengan tema yang diserahkan kepada kami, dan tema itu kami tulis dalam judul Tarbiyah Nabawiyah menurut Profesor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam uraian ini secara abstrak kami simpulkan bahwasanya tarbiyah nabawiyah sebagaimana yang dijelaskan menurut pemikiran daripada Profesor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah metode pendidikan Islam yang berlandaskan kepada ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana konsep ini mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak ataupun moralitas, dan yang mana juga kaitan hal itu seperti muamalah dengan tujuan membentuk karakter umat Islam berdasarkan nilai-nilai kenabawian atau nilai-nilai nabawi melalui pendekatan kualitatif, deskriptif, dan studi pustaka yang kami kumpulkan. Penelitian ini menganalisis karya-karya Profesor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang begitu banyak, yang menekankan keteladanan, yakni uswatun hasanah, pembinaan spiritual, serta keseimbangan antara ilmu dan amal. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis hadis dan warisan keilmuan ulama menjadi pilar utama dalam membangun generasi berakhlak mulia, mewakili kecintaan mendalam terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun generasi berakhlak mulia dan memiliki kecintaan mendalam terhadap baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kajian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur pendidikan Islam dan menegaskan pentingnya implementasi atau mengamalkan konsep tarbiyah nabawiyah dalam sistem pendidikan Islam modern untuk menghadapi tantangan moral, spiritual, dan era globalisasi ataupun era kontemporer. Kita mengawali daripada presentasi ini dulu, yaitu pendahuluan, yang mana secara garis besar adalah pendidikan Islam merupakan sarana dakwah atau media dakwah untuk menyebarkan dan mengembangkan dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman atau yang dikenal dengan pendidikan Islam. Sebagai sebuah cabang ilmu, ia memiliki akar epistemologi atau cabang yang berbasis wahyu irfani. Tidak hanya akal wahyu ataupun ayat qauliyah menjadi landasan filosofis dan pertimbangan ukuran nilai kebenaran filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Oleh karena itulah lahirlah disiplin ilmu filsafat pendidikan Islam, hasil pemikiran para ulama atas pemahamannya terhadap Al-Quran, hadis, dan dialektika pemikiran mereka tentang pendidikan Islam, sehingga muncullah buah-buah pemikiran itu tersusun dalam filsafat pendidikan Islam. Di antara ulama yang menguasai ilmu, kalau kita kaji bersama lagi, seperti ilmu syariah, sekaligus memiliki pemikiran pendidikan dengan literasi, dilatar belakangi perbedaan situasi di zamannya masing-masing, seperti misalkan Ibnu Sahnun dengan karyanya kitab Adab Al-Muallimin, Al-Qabisi dengan karyanya utamanya Ar-Risalah Al-Mufassalah Al-Ahwal Al-Muta'allimin wal Ahkam Al-Muallimin, ya. Seperti Imam Az-Zarnuji juga seperti kitab Ta'limul Muta'allim yang sudah masyhur dan sangat familiar, akrab di telinga kita atau di telinga para penuntut ilmu. Ada banyak yang seperti itu pula, seperti Kiai Hasyim Asy'ari dengan Adabul Alim wal Muta'allim, atau juga seperti karya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad seperti Adab Sulki Murid, dan hal kitab itu juga diajarkan di pondok kami.
Nah, seperti juga Syekh Ahmad Baraja, dan ini juga diajarkan di pondok kami seperti yang kami ajarkan di setiap hari minggunya bersama santri, seperti kitab Al-Akhlaq Al-Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Ini banyak buku-buku yang berbicara tentang adab atau tentang pendidikan. Dan begitu pula dengan Syekh Muhammad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Banjari dengan 40 hadis penawar bagi hatinya, yaitu kayak tentang adab ataupun etika seorang hamba, seorang manusia dalam bersosial, yang lebih berbicara tentang kepada hati. Baik, yang penulis sebutkan di atas itu mungkin bagian merupakan representasi para ulama-ulama klasik kita, termasuk ulama-ulama juga yang sampai saat ini, ya, menjelang abad modern, terutama sampai saat ini, yang memiliki kapasitas keilmuan syariat ataupun yang mendalam, serta berkapasitas sebagai murabbi, sebagai pendidik secara teoritis dan praktis. Pemikiran mereka tentang pendidikan telah banyak mewarnai dan dikaji oleh para peneliti hingga sampai saat ini. Nah, dalam hal ini pula metode penelitian ini bersifat pustaka dan merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan tentu untuk menganalisis data-data metode induktif. Sumber data terdiri dari primer dan sekunder, dan sumber data primer terdiri dari kitab Ahsan Al-Kamil ataupun yang lainnya, ataupun kitab-kitab yang lainnya yang berupa daripada kitab-kitab yang ditulis oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terkait sunnah, termasuk primer adalah buku-buku tentang filsafat pendidikan Islam, sedangkan sumber data sekunder terdiri dari pemikiran pendidikan para cendekiawan muslim yang merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kalau kita membahas terkait tentang pemikiran Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dari beberapa kitab yang beliau susun, mungkin kita akan lebih layak melihat bagaimana pemikiran Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki tersebut dari biografi ataupun manaqib beliau secara ringkas. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki atau Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki Al-Asy'ari Syadzili lahir di Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau bertepatan 1947 Masehi. Sebuah kota mulia tepatnya di kawasan Babus Salam. Beliau adalah salah satu keturunan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW generasi yang ke-27. Jalur nasabnya itu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Nasab ini bersambung sampai pada Al-Idrisi Al-Azhari bin Idris Al-Akbar sampai kepada jalur Sayyidina Hasan Imam Ali sampai kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abuya sedari kecil hidup dalam lingkungan ilmu dan ibadah, jadi sangat terintegrasi sekali dalam lingkungan pendidikan. Keluarga saleh yang penuh dengan ketaatan dan keberkahan ilmu yang masyhur diketahui seluruh dunia telah mempengaruhi kehidupan beliau sehingga beliau tumbuh berkembang dengan baik dalam perjalanan hidup di atas jalan para salafnya sesuai dengan tuntunan dan dibimbing langsung dari ayah beliau semasa hidup beliau. Nah, kemudian rihalah ilmiah beliau, sekian panjang perjalanan pendidikan beliau. Nah, pendidikan pertama beliau adalah Al-Madrasah Al-Falah di Mekah, di mana ayah beliau Sayyid Alawi sebagai guru agama di sekolah tersebut yang merangkap juga sebagai pengajar di halaqah di Masjid Al-Haram. Abuya telah belajar ilmu fan-fan yang lainnya seperti kita maklumi ilmu alat nahwu, sharaf yang selain sebagainya, fikih, tafsir, hadis, hifzul Quran dan lain sebagainya. Dan beliau dididik dan diasuh sehingga menjadi seorang yang cerdas dan piawai dalam masalah-masalah pan-pan keilmuan. Beliau masyhur di antara kawan-kawan beliau dengan ketekunannya, dengan kekuatan daya hafal beliau. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama Mekah terkemuka seperti Sayyid Amin Qutbi, Syekh Hasan Masad, dan Muhammad Mursyaf Al-Yamani, dan lain-lain sebagainya. Nah, buah hasil daripada keilmuan itu berlanjut ketika Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki atau Abu Yazid Muhammad mendapatkan gelar PhD-nya atau gelar doktornya yang disebut kali di Indonesia dalam studi hadis dengan penghargaan tertinggi dari Jamiah Al-Azhar Al-Syarif di Mesir pada saat beliau masih berusia 25 tahun. Luar biasa, sebuah karya yang begitu, sebuah hasil pendidikan yang begitu membanggakan, yang luar biasa di usia yang seperti itu. Nah, kemudian di usia beliau yang ke-26 beliau dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadis pada Universitas Ummul Qura
Beliau kemudian melakukan perjalanan dalam rangka mengajar studi hadis ke Afrika Utara, Timur Tengah, Turki, dan yang lain negara-negara semuanya. Seperti dari misalkan dari sanad-sanad keilmuan dari Al-Habib Ahmad Al-Masyhur Al-Haddad, Syekh Hasan Makhluf, Syekh Umari, berdasarkan dari Maroko yang bersaudara dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, yaitu Syekh Diuddin Qudiri di Madinah, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dan lain sebagainya. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki pada umur 15 tahunnya sebelumnya itu sudah mendapatkan ijazah penuh dari ayah beliau, yang mana mengenai ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadanya seperti ilmu yang lainnya, yang seperti ilmu mendasar yang lainnya. Memang sudah ada dari awal memang terbimbing sebagai orang yang haus akan keilmuan. Perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan Sayyid Muhammad merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh leluhur beliau sejak dulu. Dengan mengunjungi para ulama dan belajar kepada mereka, Sayyid Muhammad juga mendapatkan banyak wawasan dan mengumpulkan banyak kitab langka dan manuskrip. Dan hal itu sehingga Sayyid Muhammad mendapatkan ijazah sekitar keilmuan yang beliau ambil, yaitu kurang lebih 200 guru yang beliau ambil sanad keilmuannya. Berbicara tentang karya-karya beliau yang begitu banyak, terutama dalam hal Al-Quran ataupun hadis, ilmu hadis, usul fikih, sirah nabawiyah, al-awrad, dan dzikir yang lain sebagainya. Yang termasyhur yang paling kita kenal ataupun diajarkan di pondok ada seperti Mafahim Yajib Antus Shahah. Dan kebetulan kitab itu juga diajarkan di pondok kami oleh guru kami, yaitu Al-Habib Husain bin Alwi bin Agil, yang sebagai juga penasihat di pondok pesantren kami, yaitu pondok pesantren Uradutul Talibin di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Aktivitas dakwah Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dari orbit dakwah Sayyid Muhammad sampai ke Indonesia, India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apalagi sampai di Asia yang beliau kunjungi yang begitu banyak. Ribuan murid-murid beliau bukan hanya menjadi kiai dan ulama, akan tetapi tidak sedikit yang masuk ke dalam pemerintahan dan mewarnai dalam hal itu. Di samping pengajian dan taklim yang dilakukan setiap hari, beliau juga mengasuh pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari penjuru dunia. Kemudian kalau kita melihat dari sisi yang lain, menurut pandangan beliau tentu ada warna-warna dalam pandangan beliau tentang eksistensi manusia itu sendiri. Nah, kalau kita secara pahami secara umumnya, tentunya Allah menciptakan manusia yang terdiri unsur roh dan jasad yang begitu rumit dan penuh misteri sebanding dengan jati dirinya yang unik, misterius, tak terduga. Sifat-sifat kompleksnya roh dan jasad, dua unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya merupakan satu kesatuan dan saling menyempurnakan. Roh dan jasad, jasmani dan rupanya yang paling baik itu dimiliki tentunya adalah sosok manusia mulia al-insan kamil, itu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abuya menuliskan dalam kitab Al-Insan Al-Kamil bahwa manusia yaitu yang paling mulia adalah sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan sosok manusia yang rupawan secara lahiriah, tetapi rupawan yang tidak membawa fitnah. Karena berbeda dengan kerupawanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, meskipun begitu tampan, tapi Nabi Yusuf justru kerupawanan beliau menjadi sebuah fitnah, ujian bagi beliau dan ujian bagi perempuan yang lainnya ketika melihat beliau. Itu tergambarkan dalam cerita surah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, oleh karena itu menurut sisi ulama yang lain seperti Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Allah menciptakan manusia pasca Nabi Adam dari saripati tanah yang berproses menjadi spermatozoa selama 40 hari, dan itu terus berlanjut. Lalu Allah menjadikan elemen itu nutfah yang berada di tulang sulbi laki-laki, kemudian melalui hubungan seksual itu sperma masuk ke dalam rahim perempuan sebagai tempat pemeliharaan nutfah tersebut. Nah, nutfah itu berproses menjadi darah padat marah selama 40 hari, lalu kemudian berproses menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Nah, dari daging yang kecil itu dibentuk menjadi tulang, belulang, kepala, kaki, dan sebagainya. Kemudian berproses menjadi makhluk yang lain yang tentunya diberi roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sehingga ia menjadi sosok manusia yang bisa melihat dan mendengar ketika terlahir. Dan penciptaan Adam adalah langsung dari ekstrasi tanah, sedangkan penciptaan manusia pasca Adam berasal dari ekstrasi tanah secara tidak langsung, yakni melalui reproduksi biologis pasangan suami istri.
Nah, bahannya berasal dari ekstrak tanah dan roh. Perpaduan kedua unsur tersebut menjadikan manusia hidup dan dianugerahi potensi-potensi yang mengagumkan sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Menurut pandangan penulis, kalau kita lihat berdasarkan intisari kitab Al-Insan Al-Kamil saja, Nabi Adam memang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah, tetapi nur baginda Nabi Muhammad SAW sebelumnya sudah diciptakan. Dari sudut pandang berbicara tentang nur itu. Nah, proses penciptaan manusia setelah Adam melalui reproduksi biologis begitu seterusnya sampai kepada kita, manusia diciptakan dalam bentuk yang seimbang dan sempurna. Secara fisik manusia dapat berdiri tegak, dilengkapi dengan akal, dengan kemampuan bisa memahami segala sesuatunya, memperoleh dan memiliki budi pekerti. Jadi manusia diberi kemampuan baik dari sifat lahir maupun batinnya. Menurut Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki menjelaskan bahwasanya sampai diberikannya gelar insan kamil adalah Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kesempurnaannya. Dilihat dari fisik, tidak ada yang lebih baik fisik sebelumnya dan sesudahnya, melainkan cuma Nabi Muhammad SAW. Lihat dari akalnya, Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat dan pikirannya, bahkan tingkat berpikirnya Nabi kita paling tinggi dibandingkan yang lainnya, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bidayatul nabiyina bidayatul anbiya nihayatul anbiya wa bidayatul nabiyina. Puncak keilmuan seluruh kalangan para nabi itu baru bidayatul nabiyina, adalah merupakan titik start pertama dari sisi baginda Nabi. Jadi para nabi keilmuannya sudah dianggap puncak. Namun justru Nabi kita baru keilmuannya itu baru di awal. Itu menunjukkan bagaimana lagi seandainya finishnya ilmu baginda Nabi SAW yang begitu luas itu. Nah, Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki menjelaskan tafsir pada surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa majastun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, yang terjemahnya adalah Nun wallahu alam bi muradih, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Nah, beliau mentafsirkan menjelaskan hal ini, engkau Muhammad adalah manusia yang paling tinggi tingkat berpikirnya dan berakalnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, Abu Ya dalam hal ini menetapkan bahwa manusia memiliki tabiat berpikir dan berakal. Selain daripada manusia memiliki tabiat basyariahnya atau kemanusiaannya, yakni berjasad dan berasal daripada saripati tanah. Nah, kualitas tertinggi aspek tersebut adalah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk menunjukkan bahwa manusia harus mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan pencipta satu-satunya. Nah, menurut pandangan Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam sudut pandang ilmu pengetahuan atau tarbiyah nabawiyah pada umumnya, berbicara tentang pengetahuan yang berkaitan dengan asal secara epistemologi, struktur, metode, keabsahan pengetahuan serta batasan-batasannya, menurut Abu Ya, ilmu secara bahasa adalah yakin. Itu menurut perspektif pandangan Abu Said Muhammad. Nah, secara istilah adalah pengetahuan yang harus diyakini dalam keadaan yang terjadi saat ini. Nah, menurut lafaz ilmu itu tidak terkhusus dengan fikih dalam mafhum istilah syar'i, akan tetapi ilmu itu juga mengandung fikih dan lainnya. Nah, fikih dan sementara fikih dengan makna syar'i lebih khusus kepada ilmu, sebagaimana dengan makna bahasanya fikih itu bermakna al-fahmu atau faham, sedangkan ilmu itu mengetahui. Nah, karena berarti pengetahuan apapun yang bersifat umum itu merupakan bagian daripada ilmu itu sendiri. Nah, menurut pandangan kami, sumber keilmuan yang mengacu kepada menurut pandangan pemikiran Abu Ya ialah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan ijtihad. Nah, Abu Ya mengarang kitab yang membahasnya tentang Al-Quran, yaitu Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sebagai perhatian bahwa sumber ilmu yang pertama adalah Al-Quran, maka ilmu Al-Quran harus didahulukan utamanya. Ini menurut pemikiran beliau. Dalam karya tentang hadis, Abu Ya banyak mengarang seperti kitab sebagai sumber-sumber yang lain seperti Al-Anwarul Masalik, ila riwayati Muwatta Ibn Malik dan lain sebagainya. Nah, Abu Muhammad Ali Al-Maliki mengatakan dalam mukaddimah kitab
qawaidul asasiyah fi ulum usul fikih. Nah, ilmu usul fikih adalah ilmu yang besar kemanfaatannya dan tinggi kemuliaannya. Di dalamnya adalah hubungan hukum-hukum syara' yang pokok dalam berijtihad dan penting dalam berijtihad. Nah, wajib bagi para seorang mujtahid mempelajari Al-Quran dan Sunnah yang berhubungan dengan hukum-hukum, mengetahui masalah-masalah yang kompleks, mengetahui mansukh dari nasikh, dan mengetahui keadaan para hadis. Konsep sumber keilmuan menurut Abuya mengacu kepada surah An-Nisa yang mengandung seruan kepada mukmin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, wal amri minkum, dan kembali kepada Allah dan Rasulnya jika terjadi perbedaan pendapat dengan menjalan kias. Oleh karena itu, kalau kita lihat sisi hakikat pendidikan Islam, Abuya menyebutkan bahwasanya dalam kitabnya tersebut banyak menyebutkan kitab at-tarbiyah dari sub ataupun bab-bab prinsip-prinsip pendidikan Rasulullah seperti insan kamil dan at-tahliyah wal at-targhib. Maka menurut penulis, beliau lebih cenderung mengatakan bahwa hakikat pendidikan Islam terkandung dalam kata tarbiyah, yaitu mendidik, membimbing, dan mengemban potensi yang dimiliki peserta didik itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, dalam Islam ya, tata nilai adalah Rabbani yang bersumber dari qauliyah dan an-naql, Al-Quran dan hadis. Dengan demikian sumber nilai yang ada berasal dari akal dan ada yang berpangkal dari Tuhan melalui agama. Nah, Abuya banyak membicarakan tentang sistem nilai dan dalam Islam yang dikenal dengan al-akhlaq, kemudian menyendirikan atau memfokuskan karya-karyanya tentang moral Islam seperti Tarikhul Hawadis fi Ahwalin Nabawiyah, Adabul Islam fi Nizamil Usrah, dan sebagainya. Nah, Abuya kalau kita lihat dalam karya-karya yang mengemukakan nilai baik dan buruk itu, benar salah dan batilnya, diridhoi Allah atau dimurkainya, Abuya selalu membingkai pendapatnya dengan nilai-nilai Islam. Nah, sekalipun juga mengakui adanya sumber nilai dari akal, namun harus disesuaikan dengan nilai-nilai agama. Nah, hierarki nilai yang paling tinggi atau nilai sentral dalam konsep Abuya ialah nilai agama yang bersumber dari Tuhan dan di bawahnya bersumber dari hasil akal manusia berupa nilai teoritis, ekonomis, sosial, dan politik. Namun kalau dilihat dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri, Abuya lebih cenderung tujuan-tujuan keagamaan seperti tujuan pendidikan sekalipun porsi rasionalnya, yaitu mendidik mengarahkan kepada potensi dan menuju ke arah tersebut. Maka peserta didik dalam menuntut ilmu harus bertujuan agar puncaknya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peserta didik dalam menuntut ilmu memperoleh kehidupan di akhirat yang lebih baik, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri siapapun, menghidupkan agama, mengabdikan Islam dengan ilmu, bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan berupa akal dan badan yang sehat. Nah, tujuan pendidikan Islam yang lebih khusus dari ini semua adalah Abuya menggambarkan dalam kitab Insan Kamil, utamanya peserta didik diharapkan meniru semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dimulai dari berkata, berperilaku, beribadah, berakhlakul karimah, dan beradab dalam lingkungan sosial di masyarakatnya. Sehingga pada kesimpulannya adalah Syekh Muhammad bin Al-Maliki menjelaskan bahwa manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Secara jasmani manusia memiliki sifat basyariyah, secara rohani manusia memiliki potensi dan akal. Hati yang dengan potensi rohani itu akan menghantarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui nilai-nilai pendidikan yang dia pahami. Oleh karena itu, sumber ilmu pengetahuan bagi manusia adalah wahyu, Al-Quran dan hadis, serta ijtihad berdasarkan akal yang jernih. Ilmu pengetahuan baginya memiliki alat ukur, yaitu nilai kebenaran atau logika. Yang nilai etika akhlak, kedua nilai ini disandarkan kepada nilai-nilai Rabbani atau nilai transenden. Sedangkan nilai kebenaran akal pun harus diselaraskan atau diposisikan dengan konteks yang mengitarinya yang bersifat ijtihadi. Pandangan tentang eksistensi manusia dan ilmu pengetahuan berpengaruh pada pandangan tentang pendidikan bagi manusia, sehingga baginya pendidikan itu terwakili dengan term tarbiyah yang berarti membimbing manusia sebagai makhluk yang dapat menjadikan potensi menuju kepada
ketauhidan dan menjadikannya sebagai khalifah atau khalifatullah fil ardh, menjadi potensi yang kekhalifahan itu adalah wali Allah, wakil Allah di bumi untuk mengelola alam, mendidik dalam bentuk pendidikan Islam, menjadi media menuju manusia yang memiliki nilai-nilai rabbani dan religius. Dengan demikian, struktur ide dasar menurut pemikiran Abu Hussein Muhammad bin Ali al-Maliki termasuk dalam kategori filsafat pendidikan konservatif. Inilah kurang lebihnya dari apa yang memang sudah dipaparkan terkait tentang tarbiyah nabawiyah menurut pandangan Profesor Said Muhammad bin Alawi al-Maliki terkait hal ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dapat kami presentasikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Abu al-Maliki sangat berperan penting terkait tentang keselarasan nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri dalam bentuk filsafat pendidikan Islam. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan menjadi landasan berpikir untuk kami ataupun orang lain dan punya nilai kemanfaatan kepada hal yang lebih luas. Kami ucapkan kepada guru kami Al-Ustadz Dr. Khalid Hasib, kami ucapkan syukuran jazakumullah khairal jaza atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa hadza ma aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.